Jika seseorang menderita sciatica, rasa nyeri yang menjalar ke kaki, penanganan operasi adalah penanganan yang efektif untuk membebaskan saraf terjepit. Operasi dilakukan jika penanganan non-operatif tidak dapat menyelesaikan masalah. Ada banyak cara untuk membebaskan saraf terjepit. Microdiskektomi atau endoskopik diskektomi. Mana yang lebih baik? Saya akan bahas topik ini di video ini. Stay tune. Halo sahabat semuanya, bagi yang baru, perkenalkan saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Saya punya YouTube channel dalam bahasa Inggris. Di sini saya juga bahas topik yang sama. Kalau Anda lebih nyaman berbahasa Inggris, Anda bisa nonton videonya di versi bahasa Inggris. Microdiskektomi atau endoskopik diskektomi, mana yang lebih baik? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kita perlu tahu, kita pelajari apa perbedaannya. Keduanya adalah operasi untuk membebaskan saraf terjepit pada penderita HNP atau herniated disc atau slip disc. Jadi di sini jelinya keluar dan menjepit syaraf. Perbedaan utama adalah ukuran sayatan operasi dan peralatan yang dipakai. Pada microdiskektomi, ukuran sayatan sekitar 1 inch atau 2,5 cm. Karena sayatannya cukup kecil, maka mikroskop digunakan supaya dokternya atau surgeonnya bisa melihat struktur terutama saraf dengan lebih baik. Pada endoskopik diskektomi, sayatannya lebih kecil lagi, cuman 1 cm. Satu sayatan untuk uniportal dan 2 sayatan untuk teknik biportal. Kita tidak bisa menggunakan mikroskop kalau sayatannya cuma 1 cm. Jadi kamera endoskopi digunakan untuk visualisasi. Secara teknik ini perbedaannya seperti itu. Tapi tidak ada perbedaan yang signifikan antara proses penyembuhan dan rasa nyeri pasca operasi. Semakin kecil sayatannya, tingkat kesulitan operasi juga meningkat. Manuver instrumen juga lebih terbatas, jadi apakah ini berarti tingkat kesuksesan endoskopik diskektomi lebih kecil dibanding dengan microdiskektomi? Belum tentu. Faktor yang menentukan adalah pengalaman dokter bedah. Spine endoskopik adalah teknik yang relatif baru. Dokter yang lebih banyak melakukan endoskopik diskektomi tentunya lebih ahli dalam operasi endoskopi dibanding dengan mereka yang baru belajar atau mereka yang terbiasa melakukan teknik lain. Demikian juga sebaliknya. Jadi prinsipnya, semakin tinggi jam terbang seseorang, tingkat kesuksesan juga semakin tinggi dan tingkat komplikasi juga semakin rendah. Saya pribadi sudah nyaman dan confident dengan teknik microdiskektomi. Saya tidak melakukan endoskopik diskektomi. Saya pernah belajar teknik ini, tapi ada beberapa hal yang membuat saya tidak nyaman melakukannya. Ini hanya pendapat saya pribadi, tapi tidak bisa digeneralisasi. Saya yakin banyak dokter yang sangat nyaman melakukan endoskopik diskektomi. Jadi kalau ada pasien dengan sciatica atau HNP yang datang ke saya minta endoskopik diskektomi, saya tidak akan melakukannya karena ini tidak fair bagi pasien. Kalau diizinkan, saya akan pilih teknik microdiskektomi karena bagi saya tingkat kesuksesan operasi ini sangat tinggi. Kalau pasiennya tetap mau endoskopik diskektomi, pasien harus ke dokter lain yang nyaman melakukan operasi tersebut. Jadi pasien harus pilih salah satu, pilih dokternya atau operasinya. Misalnya sudah pilih dokter, ya keputusannya serahkan kepada dokter untuk memutuskan apa yang terbaik untuk pasien. Kalau pasien pilih operasinya, ya carilah dokter yang nyaman untuk melakukan operasi tersebut.
Tapi yang bahaya adalah pasien pilih dokter dan menentukan operasinya. Dan terus dokter melakukan operasi sesuai dengan keinginan pasien walaupun tidak nyaman dengan operasi tersebut. Ini berbahaya. Endoskopik diskektomi atau microdiskektomi, mana yang lebih baik? Tergantung dari dokter yang melakukannya. Diskektomi ini hanya sebuah contoh masalah medis yang bisa ditangani dengan beberapa cara. Tapi prinsip ini berlaku untuk semua masalah medis. Semoga informasi ini berguna bagi Anda semuanya. Anda bisa tulis pertanyaan atau komen di comment section di bawah ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa subscribe, klik like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.